Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kuesioner mengenai kegagalan pada masa Orde Baru. Sebelumnya, kami berasal dari kelompok 4 dan saya sebagai ketua Ayung Septia Kurnia Trisnawati dan anggota saya Ayu Syafira Rahadian. Saya Chandra Wahyu Jasana. Saya Cikal Hidayat Prakoso. Saya Dafa Sapedana. Dan saya Haneule Putri. Pengertian Orde Baru. Orde Baru atau seringkali disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Lalu, pengertian Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu peristiwa G30S PKI. Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah munculnya berbagai peristiwa yang membuat kondisi Indonesia saat itu kacau balau. Kondisi ini kemudian memaksa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Super Semar. Adapun kondisi yang menyebabkan lahirnya Super Semar antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada gerakan 30 SPKI, lalu kekosongan pimpinan pada Angkatan Darat, lalu terjadinya aksi demonstrasi oleh mahasiswa, pelajar, dan kesatuan pemuda lainnya di gedung DPR GR, lalu terjadinya perubahan kabinet untuk mengambil simpati rakyat, yakni kabinet 100 menteri, dan mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tertembak. Deskripsi kegiatan. Jadi, kelompok 4 telah membuat kajian dan materi mengenai kegagalan pada masa Orde Baru dan menentukan pernyataan atau indikator dari berbagai bidang, yaitu bidang stabilitas nasional, perekonomian, pendidikan, swasembada pangan, dan pembangunan demokrasi yang dituangkan dalam kuesioner dan PowerPoint dengan judul Kuesioner Kelompok 4 12 MIPA 1, yaitu terkait kegagalan pada masa Orde Baru. Kuesioner ini dibuat dalam Google Formulir menggunakan skala Likert dan diagram. Responden yang diambil dari sebagian masyarakat yang pernah merasakan hidup di zaman Orde Baru dan sebagian lagi dari masyarakat yang lahir setelah masa Orde Baru atau generasi milenial. Berdasarkan hasil survei dari 20 responden yang berasal dari generasi yang lahir sebelum masa Orde Baru dan generasi setelahnya, paling banyak mengatakan bahwa jadi, keterangan responden di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masyarakat yang merasakan hidup pada masa Orde Baru, yaitu lahir pada tahun 1966 sampai 1998, dan setengahnya lagi merupakan masyarakat yang tidak merasakan hidup pada masa Orde Baru atau lahir setelah tahun 1998. Lanjut ke yang pertama. Selanjutnya, yang pertama adalah keamanan yang diterapkan pada masa Orde Baru seringkali bersifat kelembagaan dan melanggar perundang-undangan. Dalam diagram dijelaskan 60% setuju, 15% sangat setuju, 20% kurang setuju, dan 5% tidak setuju. Selanjutnya, yang kedua, masyarakat Indonesia menjadi tuna politik yang tidak memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Dalam persen sangat setuju, 40% setuju, dan 5% kurang setuju. Yang ketiga, salah satu bukti kegagalan di bidang stabilitas nasional adalah pelanggaran HAM di Indonesia yang banyak terjadi pada era Orde Baru. Dalam diagram dijelaskan 55% sangat setuju, 35% setuju, dan 10% kurang setuju. Yang keempat,
Pada awal era Orde Baru, pemerintahan membatasi rakyat untuk berdemokrasi dengan melarang pendirian parpol. Dalam diagram dijelaskan 40% sangat setuju, 30% setuju, 25% kurang setuju, dan 5% tidak setuju. Dan selanjutnya yang kelima adalah hal lain penyebab kegagalan di bidang stabilitas nasional adalah banyaknya praktek KKN pada masa Orde Baru terlibat dalam korupsi itu sendiri. Dijelaskan di diagram 50% sangat setuju, 25% setuju, dan 25% lainnya kurang setuju. Next. Next, Yong. Yang keenam ada menurunnya pendapatan real penduduk penyebab dari kegagalan masa Orde Baru dalam bidang ekonomi. Dari 20 responden memilih, 45% memilih setuju, 30% memilih sangat setuju, 15% memilih kurang setuju, 5% memilih tidak setuju, dan 5%-nya lagi memilih sangat tidak setuju. Next. Yang ketujuh, kenaikan inflasi untuk harga beras berdampak pada munculnya rakyat kelaparan pada era Orde Baru. Dari 20 responden memilih, 45% memilih sangat setuju, 30% memilih setuju, 20% memilih kurang setuju, dan 5%-nya lagi memilih sangat tidak setuju. Next. Pernyataan ke-8 yaitu salah satu dampak dari ekonomi pada era Orde Baru adalah munculnya kelompok rawan pangan. Dari 20 responden, 45% memilih setuju, 50% memilih setuju, 30% memilih sangat setuju, 15% memilih kurang setuju, dan 5%-nya lagi memilih sangat tidak setuju. Pernyataan ke-9, salah satu bentuk kegagalan dari pemerintahan Orde Baru adalah meningkatnya pengangguran hingga 15 juta orang atau 16,5% dari Angkatan Kerja tahun 1998. Dari 20 responden, 60% memilih setuju, 30% memilih sangat setuju, 5% memilih tidak setuju, dan 5%-nya lagi memilih sangat tidak setuju. Next. Next. Pernyataan yang ke-10. Korupsi, kolusi, dan nepotisme mencapai titik puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Dari 20 responden, 60% memilih sangat setuju, 25% memilih setuju, dan 15%-nya lagi memilih kurang setuju. Next. Yang ke-11, apakah Anda setuju bahwa nasib pendidikan Islam kurang terwujud karena tidak sejalan dengan keinginan umat Islam pada Orde Baru? Dalam diagram, 30% sangat setuju, 15% setuju, 50% kurang setuju, dan 5% tidak setuju. Yang selanjutnya, yang ke-12, pada awal Orde Baru, tingkat pendidikan di Indonesia sangat rendah, yaitu dengan tingkat literasi 43% dikarenakan kurangnya perhatian dari kalangan pemerintahan. Dalam diagram, 40% sangat setuju, 40% setuju, dan 20% kurang setuju. Yang selanjutnya, yang ke-13, apakah Anda setuju pada pernyataan bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada pendidikan sejak akhir 1997 hingga 1998? Dalam diagram,
40% sangat setuju, 50% setuju, dan 5% kurang setuju. Yang selanjutnya, yang ke-14, setujukah Anda bahwa pada masa kurikulum 1968 atau Orde Baru, aspek afektif serta psikomotorik tidak ditonjolkan, tetapi hanya dilihat dari segi intelektualnya saja? Dalam diagram, 25% sangat setuju, 60% setuju, dan 15% kurang setuju. Yang ke-15, apakah Anda setuju bahwa pada era Orde Baru, pendidikan umum hanya untuk kepentingan negara saja, tanpa memikirkan masa depan siswanya? Dalam diagram, terlihat 20% sangat setuju, 35% setuju, 35% lagi kurang setuju, dan 10% tidak setuju. Yang ke-16, kebijakan pangan nasional tidak pernah tuntas karena diperparah dengan kondisi adanya fluktuasi harga dan kenaikan yang tidak wajar di pasar domestik maupun internasional pada masa Orde Baru. Para responden lebih banyak memilih 60% setuju, 20% sangat setuju, 15% kurang setuju, dan 5% lainnya tidak setuju. Next. Masih minimnya lahan pertanian mempengaruhi proses produksi dan besaran pasokan beras yang dipenuhi oleh petani dalam negeri. Responden lebih banyak memilih 70% setuju, 15% kurang setuju, 5% tidak setuju, 5% sangat tidak setuju, dan 5% lainnya sangat setuju. Next. Yang ke-18, pada masa Orde Baru, minimnya sarana dan prasarana pendukung pertanian nasional masih belum kompetitif dengan beras impor menjadi salah satu faktor penyebab gagalnya swasembada pangan pada masa Orde Baru. Para responden lebih banyak 50% setuju, 30% sangat setuju, 15% kurang setuju, dan 15% lainnya tidak setuju. Next. Gagalnya bidang swasembada pangan salah satunya disebabkan oleh rendahnya faktor produksi sektor pertanian yang membuat Indonesia rajin melakukan impor komoditi pangan. Para responden lebih banyak memilih 45% setuju, 35% sangat setuju, 15% kurang setuju, dan 10% lainnya tidak setuju. Next. Salah satu penyebab gagalnya bidang swasembada dikarenakan penyediaan pangan dituntut terus meningkatkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia pada masa Orde Baru. Para responden lebih banyak 60% setuju, 20% sangat setuju, 15% kurang setuju, dan 15% lainnya sangat tidak setuju. Next. Nomor 21, banyak tokoh yang harus meringkuk di penjara atau mengalami kematian perdata karena melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam diagram, 60% memilih sangat setuju, 25% setuju, 10% kurang setuju, dan 5% tidak setuju. Nomor 22, MPR dan DPR atau DPRD hanya menjadi lembaga yang mendukung pemerintahan tanpa pernah berhasil menyuarakan kepentingan rakyat. Dari 20 responden, 70% memilih sangat setuju, 25% memilih setuju, dan 5% memilih kurang setuju. Next. Nomor 23. Pemerintah melarang pendirian partai politik sehingga partai politik yang ada tidak mampu menjadi sarana menampung aspirasi masyarakat. Dari 20 responden, 60% memilih sangat setuju, 35% memilih setuju, dan 5% memilih kurang setuju. Nomor 24, dengan adanya dui fungsi ABRI, militer semakin jauh masuk dalam politik dan juga sosial ekonomi sehingga melanggar norma-norma perpolitikan di Indonesia yang membuat tujuan di bidang pembangunan demokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Dari 20 responden memilih, 50% memilih sangat setuju, 35% memilih sangat setuju, 50% memilih setuju, dan 15% memilih kurang setuju. Dan yang terakhir, nomor 25, salah satu penyebab kegagalan pembangunan demokrasi pada masa Orde Baru
disebabkan oleh pemerintah yang berupaya menjadikan masyarakat Indonesia tuna politik, yaitu tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari 20 responden, 25% memilih setuju, 15% memilih kurang setuju, dan 50% memilih sangat setuju. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga materi dalam presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil survei dari 25 indikator, terdapat kesimpulan bahwa Orde Baru tidak sepenuhnya sukses dan dalam beberapa Orde Baru tidak sepenuhnya sukses dalam beberapa aspek. Orde Baru mungkin sukses dalam beberapa aspek, tapi juga gagal dan dengan beberapa aspek lainnya. Jadi masa pemerintahan Orde Baru ini memiliki berbagai macam dampak, baik dampak positif dan dampak negatif tergantung bagi kita yang melanjutkan masa pemerintahan itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.